Ular berbisa. Menantu hebat seperti dewa. Ular berbisa. Alex tidak sempat menyelamatkannya. Ketika melihat Erika jatuh ke air, dia tidak berani menunda waktu. Jadi dia melompat ke bawah secepat mungkin dan meraih Erika. Tubuh keduanya segera melewati air terjun bersama arus dan memasuki gua lain. Alex mencoba yang terbaik untuk menariknya dari genangan air. Gua di bawah sangat luas. Alex membawa Erika ke tempat yang bersih dan berkata dengan lega, "Tak kusangka ada gua di bawah air terjun. Kita tak ingin turun, tapi malah jatuh ke bawah. Meskipun kita tidak bisa keluar sementara waktu, tapi yang lainnya juga tidak bisa mengejar kita lagi." "Erika, ada apa denganmu?" Alex menyadari ada yang aneh dengan Erika, dan melihat Erika sudah dalam keadaan setengah pingsan. Dia berjongkok di depan Erika dengan tergesa-gesa, menempatkan tubuhnya yang basah di pahanya, lalu dengan lembut menepuk punggungnya, dan berkata, "Erika, Erika, sadarlah." Erika berkata dengan lemah, "Alex, ada seekor ular saat kita di atas tadi, dan aku digigit." Di saat yang sama, bos kedua dari tambang tembaga, Raffi, yang juga menjabat sebagai kepala keamanan, memimpin 4 orang yang cakap untuk mengikuti Alex sampai ke dalam gua. Setelahnya, dia melihat kedua orang di depan semakin cepat. Raffi menyadari bahwa mereka mungkin telah menyadari keberadaannya. Tidak lama setelah itu, mereka kehilangan Alex dan Erika. Namun, dia tahu bahwa hanya ada satu jalan keluar dari gua ini. Oleh karena itu, dia sangat yakin bahwa pihak lain tidak bisa pergi semudah itu. Jadi dia meminta 2 bawahannya menjaga jalan semula, sedangkan dirinya memimpin 2 orang lainnya untuk berpencar. Salah satu bawahannya terlebih dulu menemukan jejak Alex dan Erika, dan memberitahu Raffi melalui walkie-talkie, "Pak, saya melihat mereka. Mereka berjalan menyusuri sungai." Raffi berkata, "Orang-orang ini cukup pintar juga. Mereka berjalan menyusuri sungai karena takut tersesat. Sampaikan perintahku. Semua orang mendekat ke sungai. Perhatikan keselamatan dan hati-hati dengan pihak lain." Segera, 5 orang itu kembali berkumpul. Setelah berkumpul, bawahan itu berkata, "Kakak kedua, aku melihat mereka berjalan menyusuri sungai dengan mata kepala sendiri. Aku tidak berani mengejar mereka karena takut ketahuan." Raffi mengangguk dan berkata, "Semuanya, kita harus menyelesaikannya secepat mungkin." Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan pistolnya dan memerintahkan, "Ikuti aliran sungai ini. Jalan." Raffi ada di depan. Mereka berlima menyalakan senter dan mengejar mengikuti arus sungai. 5 menit kemudian, mereka juga sampai ke kolam tempat Erika jatuh. Setelah melihat sekeliling, Raffi berkata, "Kenapa tidak ada orang di sekitar sini?" Kelima orang itu mencari dengan hati-hati menggunakan senter, tapi tidak melihat siapapun di sana, dan tidak ada gua kecil lain juga di sekitar. Hanya ini satu-satunya gua yang ada. Tampaknya pihak lain pasti telah menyadari keberadaan kita dan melompat ke bawah. Raffi sangat kesal. Dia menyesal terlambat bertindak. Raffi marah. Air sedingin ini pasti akan membekukan mereka sampai mati. Aku ingin lihat berapa lama mereka bisa bertahan. Raffi memerintahkan bawahannya untuk mencari tempat untuk meletakkan 5 buah senter. 5 senter pas sekali untuk menerangi sebagian besar danau. Sekalipun tidak dapat melihat pihak lain mengambil napas, tapi tetap bisa menyadari jika ada yang naik ke darat setelah bersembunyi di dalam danau. Saat itu,
dia bisa membunuhnya langsung. Semuanya. Mereka tidak akan bisa bertahan lama dengan air sedingin ini. Kalian harus perhatikan dengan ketat. Setelah melihatnya, tembak dia sampai mati. Bos, maksudmu, mereka bersembunyi di dalam air. Bukankah mereka penakut? Ketika mereka keluar dan tertangkap, mereka akan dikubur hidup-hidup. Aku akan membiarkannya tahu bahwa tidak ada yang bagus jika melawan kita. Sambil berbicara, dia mengambil senapan dan menembakkan 3 tembakan acak ke dalam air. Kemudian berteriak, "Jangan naik jika kalian hebat." Tapi Raffi tidak tahu bahwa ada gua lain di sini. Dan Alex sedang duduk di gua lain yang dipisahkan oleh dinding, dan membuat pertolongan darurat untuk Erika. Alex berkeringat dingin. Erika digigit ular. Dan itu adalah ular berbisa. Jika tidak segera ditangani, bahkan jika tidak mati di lingkungan yang buruk seperti ini, dia juga akan cacat seumur hidup. Luka Erika ada di bagian paha. Dia melepas celana olahraga Erika. Bekas gigitan ular itu tampak jelas di pahanya. Alex menemukan pisau kecil yang dibawanya, dan dengan terampil menggores lukanya. Kemudian dia menggunakan cara menghisap untuk membantu Erika menangani lukanya. Alex mengingatkan, "Erika, jangan gugup. Semakin cepat detak jantung akan membuat aliran racunnya semakin cepat." Erika segera menenangkan diri. Dia tidak berani berpikir sembarangan lagi. Suhu di dalam gua ini sangat rendah. Dia merasa sangat kedinginan karena pakaiannya basah semua tadi. Alex tidak berani menunda waktu. Dia menghisap belasan kali di luka Erika sampai darah segar keluar. Dia menarik selembar kain dengan bajunya dan mengikat erat di paha Erika untuk mencegah sisa racun menyerang ke jantungnya. Setelah mengeluarkan racun, wajah Erika sedikit lebih baik. Tetapi dia tidak memiliki tenaga sama sekali. Jadi dia hanya bisa berbaring di tubuh Alex dan istirahat dengan tenang. Karena Alex tidak membiarkan dia berbicara lebih banyak, maka dia akan menutup mulut, dan tidak memikirkan apapun. Hawa dingin di sekitarnya tidak lagi terasa karena berbaring di pelukan suaminya. Dia hanya ingin diam-diam merasakan hangatnya momen ini. Mungkin kebahagiaan seperti ini adalah momen terbaik dalam hidupnya. Alex merasakan suhu tubuh Erika terus turun. Dia berkata, "Erika, maafkan aku. Aku tidak menyangka akan jadi seperti ini. Ular berbisa sialan ini. Sayang sekali kita tidak punya alat untuk membuat api. Kalau tidak, kita akan membuat api dan menghangatkan badan. Ya, ini sungguh dingin." Baju yang basah terasa tidak nyaman saat menempel di tubuh. Untungnya, suhu tubuh Alex begitu tinggi sehingga Erika merasa memeluknya sama seperti memeluk penghangat. Erika tersenyum pahit dan berkata, "Alex, aku bisa menahannya. Namun, aku ingin kamu memelukku lebih erat lagi." Alex memeluk Erika lebih erat. Dia bisa dengan jelas merasakan kelembutan kulitnya. Nafas Erika terdengar di telinganya dan menembus ke setiap sel tubuhnya. Meskipun memeluk wanita secantik ini sangat menyenangkan, tapi ini bukan solusinya. "Erika, kita harus menemukan cara untuk keluar. Jika tidak, kamu akan membeku," kata Alex. Erika berkata, "Tapi, aku terkena racun, aku tidak punya tenaga untuk berjalan. Beberapa musuh kuat di luar sana memiliki senjata. Kamu bisa mati jika menyerang keluar. Aku tidak mau kamu ke sana." Episode sebelumnya. Memasuki gua. Episode berikutnya. Satu lawan banyak. Menantu hebat seperti dewa. Satu lawan banyak. Aku mengerti. Erika.
Jangan khawatirkan aku. Tidak perlu khawatir tentang menjaga keselamatannya. Bahkan jika tidak memiliki senjata dan bertarung dengan 5 orang bersenjata, Alex juga masih punya kepastian untuk bisa membunuh lawannya. Erika berkata dengan lemah. Alex, kamu tidak punya senjata. Mungkin sulit untuk membunuh mereka. Tapi jika kamu melarikan diri, kamu mungkin bisa melakukannya. Tinggalkan aku. Cepat pergi dan panggil polisi. Alex dengan tegas berkata, omong kosong. Bagaimana bisa begitu? Dengarkan aku. Istirahat saja di sini. Aku akan baik-baik saja. Dan tunggu aku kembali. Setelah berbicara, dia menyelam ke dalam air dan menghilang. Erika tercengang. Air matanya mengalir begitu saja. Dia tidak tahu sejak kapan hatinya mulai terikat pada pria yang dulu tidak disukainya. Setelah Alex membenamkan kepalanya ke dalam air, dia menahan nafas dan menyelam kembali ke gua semula. Mengetahui bahwa lawan telah berjaga di permukaan air, dia tidak terburu-buru mengangkat kepalanya, melainkan mencari tempat yang tidak diterangi senter, lalu mendengarkan gerakan di atas dari dalam air. Raffi memimpin orang-orang untuk berjaga di sini selama lebih dari setengah jam, dan Alex tidak muncul. Salah satu bawahannya berkata, "Kakak kedua, kita telah berjaga di sini selama 1 jam. Kedua orang itu tidak mungkin bisa bertahan selama itu. Apa mungkin mereka kabur lewat tempat lain?" Raffi menatap permukaan air dengan tenang, dan berkata dengan sabar, "Semuanya, menurut naluriku, mereka sama sekali tidak melarikan diri. Mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di bawah air. Namun, jika mereka ingin keluar, mereka harus lewat sini. Kita di atas dan mereka berada di bawah air. Selama kita sabar, kita pasti akan menang." Ya, kakak kedua benar. Sama sekali tidak ada jalan lain di sini. Kita akan menunggu di sini. Dalam suhu sedingin ini, dan pakaian mereka yang basah, mereka pasti tidak akan bertahan lama. Seorang bawahan menyalakan sebatang rokok untuk Raffi. Raffi memerintahkan, "Semuanya, konsentrasi. Jangan anggap enteng musuh." Di bawah air, Alex yang melihat bahwa lawan bertekad untuk menunggunya keluar langsung memunculkan diri ke permukaan air. Dia telah bersembunyi di bawah air untuk waktu yang lama dan sudah mengetahui strategi lawan. Raffi dan 2 anak buahnya berada di sisi kanan kolam. Seorang gangster tinggi berada di sisi kiri kolam. Dan seorang gangster dengan senjata berada 10 meter di depannya. Begitu Alex muncul, dia langsung menyadari. Pria pendek itu berteriak, "Kakak kedua, ada orang di dalam air. Di sini. Hei, apa teriak-teriak? Terima ini." Alex mengangkat tangannya. Pisau dilemparkan. Sekilas cahaya melintas, dan secara akurat menancap di jantung gangster itu. Gangster itu jatuh kesakitan, dan Alex dengan cepat menceburkan tubuhnya ke dalam air dan berenang ke arah lain. Melihat kaki tangannya terjatuh karena pisau, Raffi bereaksi dengan cepat dan segera mengeluarkan pistol. Ia tidak sebodoh itu untuk menembak di tempat yang sama, melainkan melepaskan 7 hingga 8 tembakan ke jalur pelarian Alex. Ketiga orang lainnya juga mengeluarkan senjata mereka satu persatu dan menembak ke tempat di mana Alex melarikan diri. Tetapi semua peluru meleset. Alex sudah berenang ke air yang dalam. Dia berenang terlalu cepat. Pertama, dia melakukan gerakan palsu dengan berenang menuju pusat air di permukaan air. Tetapi tiba-tiba dia berbalik ke bawah air dan berenang ke tepian dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat jelas.
Ketika dia mendengar musuh selesai menembak dan sedang sibuk mengganti magasin, dia melompat keluar dari air. Setelah melompat ke darat, dia berguling dan mendatangi gangster yang baru saja ditusuk oleh pisau terbang. Kerongkongan gangster itu tertusuk oleh pisau dan mati. Alex mengambil pistolnya. Raffi berteriak di seberang. Sialan. Sebuah tembakan ditembakkan ke arah Alex. Sebuah peluru terbang ke arahnya. Dan Alex membungkuk, menghindari peluru yang ditembakkan oleh Raffi. Setelah itu, dia menembak dengan posisi berlutut dan membunuh gangster yang paling dekat dengannya. Alex dengan cepat menyembunyikan tubuhnya di balik bunker. Di seberang genangan air, Raffi tidak bisa menjangkaunya. Dia segera memimpin dua bawahannya dengan cepat ke sisi ini. Alex melesat dan menembak terus-menerus ke arah tiga orang yang bergegas mendekat. Dor, dor, dor. Peluru terbang di mana-mana. Ah! Seiring teriakan, seorang gangster tertembak di bagian perut. Dia terjatuh kesakitan, dan banyak darah keluar dari mulutnya. Peluru telah menembus livernya. Jelas dia tidak bisa bertahan hidup. Melihat anak buahnya terbunuh terus-menerus, Raffi merasa kesal dan marah. Ia ingin merobek Alex menjadi dua, kemudian melepaskan 3 tembakan sekaligus. Namun, Alex sudah kembali bersembunyi, dan jarak antara keduanya kurang dari 30 meter saat ini. Karena buru-buru, Raffi melemparkan pistolnya ke tanah di bagian sana. Sekarang dia masih punya 3 peluru di pistol yang ada di tangannya. Tapi dia juga menghitung jumlah peluru yang ada pada lawannya. Setelah Alex menembak terus-menerus, hanya ada 1 peluru tersisa di pistolnya. Cepatlah. Anak ini hanya punya 1 peluru tersisa. Dia hanya bisa membunuh salah satu dari kita. Raffi berkata dengan kejam. Kakak kedua, aku akan membunuhnya. Pria bersenjata lainnya bekerja sama dengan Raffi dan mendekati Alex. Mendengar musuh mendekat, Alex dia tiba-tiba keluar. Mata Raffi berbinar, dan tanpa ragu mengarahkan pistolnya ke arah Alex. Pada jarak yang begitu dekat, dor, dor, dor. Dia menembakkan 3 peluru dari pistolnya. Tapi dia tidak menyangka tubuh Alex akan berbalik di udara untuk menghindari 3 peluru terakhir Raffi dengan gerakan yang luar biasa. Pada saat Raffi terkejut, pistol di tangan Alex berbunyi. Raffi tanpa sadar menghindarinya. Tapi target serangan Alex bukanlah dia, melainkan kaki tangan di sampingnya. Alex tahu betul bahwa Raffi tidak lemah, dan dia mungkin seorang ahli. Betul bahwa Raffi tidak lemah, dan dia mungkin seorang ahli. Sangat mungkin dia tidak akan bisa membunuhnya dengan 1 tembakan. Sangat tidak menguntungkan bila tembakannya hanya melukai Raffi. Karena pistol komplotannya masih memiliki lebih dari 3 peluru di dalamnya. Di dalam pistol Raffi sudah tidak ada peluru lagi. Oleh karena itu, tembakan Alex tepat mengenai kening gangster itu. Gangster itu juga melihat Alex keluar dan sedang mengarahkan pistolnya. Tetapi peluru Alex terlalu cepat, dan keningnya tertembak. Pada akhirnya, dia pasti mati. Pistol terjatuh ke dalam air bersamaan dengan tubuhnya yang jatuh dan menghilang. Gawat! Peluru di pistol Raffi telah habis, dan Alex tidak akan memberinya kesempatan untuk mengganti magasin. Pada saat ini, Alex menerjang dan menendang Raffi. Raffi terpaksa kehilangan pistolnya. Dia mengepalkan tinjunya, menatap Alex, dan mengambil posisi bertarung. Alex tidak terburu-buru menyerang. Dia bertanya dengan dingin, katakan di mana pabrik obat Ivan agar kamu tidak mati. Raffi mengangkat alisnya dan berkata,
Berhentilah omong kosong. Untuk apa orang yang akan segera mati tahu begitu banyak? Alex mencibir dan berkata, kamu tidak bisa membunuhku saat ada pistol di tanganmu. Sekarang kamu tak punya senjata. Membunuhmu sama mudahnya dengan membunuh semut. Episode sebelumnya, ular berbisa. Episode berikutnya, penemuan jalan rahasia.